Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita harus belajar dari rumah. Nah, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayu, dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikan. Nah, kita sudah menghabiskan dua bab untuk semester ini. Dan kita memasuki bab terakhir, yaitu mengenai tentang harmonisasi, kesetaraan, struktur sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur sosial. Nah, apa ini maksud dengan struktur sosial? Kita akan tuntas habis sampai ke akhir materi ini. So, jangan cuma sekedar melihat untuk di absen, tetapi lihat videonya supaya kalian bisa paham apa yang kalian tuliskan di dalam modul kalian. Nah, baik, kita akan masuki pembahasan yang pertama mengenai struktur sosial, yaitu pengertian struktur sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan struktur sosial? Nah, kalau kita artikan dari segi bahasa, struktur sosial ini memiliki arti menyusun yang berasal dari kata stratum. Nah, kata ini ialah bahasa Latin. Nah, saya ulangi, bahwasannya struktur sosial kalau kita artikan dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, dari kata stratum yang artinya adalah menyusun. Nah, itu ialah imbuhan. Kalau dari kata tunggal ialah susun, susunan. Oke, itu ialah pengertian dari struktur sosial dari segi bahasa. Nah, sedangkan dalam istilah, struktur sosial ini memiliki makna sebagai tatanan kehidupan masyarakat, baik antar individu, antar kelompok, dan sebagainya, yang berkaitan dengan status dan peranannya, sehingga dapat memunculkan kesetaraan dalam hidup bermasyarakat. Nah, itu ialah pengertian dari struktur sosial dari segi istilahnya. Nah, yang kedua ialah unsur-unsur dalam struktur sosial. Nah, ada tiga unsur di dalam struktur sosial. Yang pertama ialah kelompok sosial. Nah, sebagaimana dalam masyarakat, manusia itu selain dari individu atau individualistis, nah mereka juga berkelompok. Nah, inilah tahapan atau unsur yang pertama dalam struktur sosial ialah kelompok sosial. Karena di dalam sebuah struktur, kalau seandainya hanya dilakukan oleh satu orang saja, dia tidak akan bisa. Tapi struktur sosial bisa kita jalankan ketika kita sudah berkelompok. Nah, itu ialah yang pertama unsurnya, yaitu kelas sosial. Nah, yang kedua ialah sistem sosialnya. Nah, setelah tadi ada kelas, yang kedua adalah sistem. Nah, bagaimana mereka menjalankan? Nah, ini kita sebut dengan sistem. Nah, sistemnya ini belum dilaksanakan, melainkan ialah proses-proses yang dilakukan atau rancangan-rancangan yang dilakukan dalam struktur sosial. Nah, itu adalah unsur yang kedua. Nah, unsur yang ketiga ialah proses sosial. Nah, proses sosial di sini ialah penjalanannya atau mereka melakukan struktur sosialnya di dalam tatanan kelompok. Sudah ada sistemnya, maka bisa dilaksanakan dengan yang namanya proses sosial. Nah, yang ketiga ialah ciri-ciri struktur sosial. Nah, yang pertama kita akan bahas ciri-ciri struktur sosial secara umum. Nah, kalau secara umum, ciri-ciri struktur sosial itu terdiri dari 5 ciri-ciri. Nah, yang pertama ialah struktur sosial memiliki ciri-ciri yang abstrak. Kenapa dikatakan abstrak? Karena struktur sosial dalam bentuknya ia tidak kelihatan. Hanya saja tatanan-tatanan dalam orang yang melaksanakan struktur sosial itu yang diketahui oleh sebagian dan seluruh kelompoknya. Nah, itu merupakan ciri yang pertama, yaitu ciri abstrak. Nah, yang kedua, struktur sosial memiliki ciri-ciri berkembang dan berubah. Kenapa dikatakan berkembang dan berubah?
Karena sejatinya struktur sosial itu memiliki sifat yang tidak kekal atau tidak alami. Nah, mereka akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangannya. Nah, saya contohkan misalnya ini struktur sosial dalam satu kelas. Nah, kalau seandainya kita bahas struktur sosial dalam satu kelas, ia hanya memiliki masa berlaku 1 tahun. Nah, ketika ia dalam kelas tersebut, ia memiliki strukturnya. Namun, ketika seseorang tersebut pindah dari kelasnya, maka struktur itu juga pun akan hilang. Dan itu ialah ciri-ciri yang kedua, yaitu berkembang dan berubah. Nah, ciri struktur sosial yang ketiga ialah struktur sosial ini memiliki dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Kenapa dikatakan demikian? Nah, dalam susunannya, struktur sosial itu biasanya memiliki dimensi horizontal yang seperti apa? Saya contohkan dalam struktur kelas. Nah, dalam struktur kelas ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada ketua kelas, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua seksi. Nah, yang terdiri dari beberapa macam seksi. Nah, kalau seandainya dari kepala sekolah ke wali kelas, nah ini ialah dimensi vertikal. Dari wali kelas ke ketua kelas, ini juga dimensi vertikal. Nah, dari ketua kelas ke sekretaris, ke bendahara, ke wakil, nah ini juga masih dimensi vertikal. Nah, kalau seandainya kepada tim atau kepala divisi dari setiap seksinya, nah misalnya ada seksi kesehatan, ada seksi kebersihan, ada seksi kerapian, ada seksi kerohanian. Nah, mereka yang 4 orang ini tatanan yang sama. Nah, sejajar. Nah, ini dikatakan sebagai dimensi horizontal. Nah, makanya dalam struktur sosial itu memiliki memiliki ciri, yaitu berdimensi vertikal atau horizontal. Nah, itu ialah ciri yang ketiga. Nah, ciri yang keempat, struktur sosial ini ialah landasan dalam sebuah proses sosial. Nah, kenapa dikatakan sebagai landasan? Nah, ini berkaitan dengan yang kelima, yaitu sebagai tata peraturan yang dijalankan atau bagaimana seseorang itu melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dalam struktur sosial. Saya contohkan sekaligus ya antara poin keempat dan poin kelima. Nah, misalnya ini ketua kelas. Nah, ketua kelas dalam tatanan proses sosialnya dia memiliki wewenang. Wewenang dia ialah sebagai pimpinan dalam suatu kelas. Dia berhak mengatur dalam tatanan kelasnya. Nah, berhak dalam mengatur tatanan kelasnya di sini, dia memiliki peraturan. Nah, peraturannya masuk ke dalam poin kelima. Supaya kelas tenang, dia berhak memiliki peraturan-peraturan apabila dalam situasi yang tidak kondusif, ketua kelas ini punya hak untuk bisa menenteramkan kawan-kawannya yang ada di dalam satu kelas yang sama. Nah, inilah dia ciri-ciri umum dari yang namanya struktur sosial. Kita simpulkan ada 5. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua dianya berubah dan berkembang, dan yang ketiga memiliki landasan horizontal dan vertikal, yang keempat sebagai proses tatanan sosialnya atau sebagai proses landasan proses dalam tatanan sosial, dan yang kelima ialah sebagai pengatur atau aturan dalam struktur sosial. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari struktur sosial. Nah, kalau itu tadi ialah ciri-ciri struktur sosial secara umum. Nah, satu lagi ialah ciri-ciri struktur sosial dalam tatanan masyarakat. Nah, kalau dalam tatanan masyarakat, struktur sosial memiliki ciri 3. Yang pertama ialah pada masyarakat tradisional. Nah, masyarakat tradisional ini memiliki struktur. Nah, biasanya dalam tatanan masyarakat tradisional ini masih bersifat primitif atau masih bersifat yang memiliki peraturan sesuai dengan adat dan istiadatnya. Nah, yang kedua ialah ciri pada struktur masyarakat industri atau masyarakat modern. Nah, di sini maksudnya itu ialah
seseorang yang sudah memiliki pola pikir yang lebih maju, yang mengalami sebuah perubahan, yang memiliki sifat seperti masyarakat kota, yang sudah mengenal istilah perindustrian juga. Nah, ini merupakan yang kedua, yaitu masyarakat modern. Yang ketiga ialah masyarakat Madya. Nah, masyarakat Madya ini, kalau tadi modern yang terkesan yang mereka yang sudah tinggal di kota, nah Madya ini perbedaannya adalah mereka bebas di mana saja, tetapi sudah memiliki pemikiran yang sudah sama dengan masyarakat modern tadi. Misalnya nih, dalam masyarakat pedesaan yang sudah mempunyai sebuah pemikiran dalam proses pertanian yang menggunakan aspek-aspek modern, nah ini disebut dengan masyarakat Madya. Nah, itulah dia tadi 3 ciri-ciri struktur sosial dalam tatanan masyarakat. Nah, yang keempat ialah fungsi dari struktur sosial. Nah, dalam struktur sosial ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, struktur sosial memiliki fungsi sebagai landasan atau wadah dalam melakukan aktivitas kelompoknya. Nah, kenapa dikatakan demikian? Nah, struktur sosial ini merupakan landasan ia dalam menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan. Ya, saya contohkan kembali ialah struktur kelas. Nah, kalau seandainya seseorang sudah diberikan tanggung jawab sebagai ketua kelas, maka ia akan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ketua kelas. Nah, ini ialah landasan utamanya. Nah, wadahnya itu ialah, nah itu dia tadi struktur kelasnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, struktur sosial ini sebagai alat kontrol atau pengawasan. Nah, kenapa dikatakan demikian? Misal nih, wali kelas mengontrol kelasnya melalui ketua kelas. Nah, ketua kelas mengontrol anggotanya ketika berada di dalam kelas. Nah, ini ialah fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang ketiga ialah sebagai proses tata kelakuannya. Nah, jadi sebagai apa tanggung jawab mereka dalam struktur sosial itu, itulah yang dilaksanakan. Misal nih, kepala sekolah bertugas sebagai pengatur atau sebagai pimpinan dalam sebuah instansi pendidikan, ia wajib mengatur keseluruhan yang berada di dalam sebuah sekolah. Kemudian turun kepada wali kelas. Nah, wali kelas ini memiliki kewajiban untuk mengatur keseluruhan yang berada di dalam kelas tersebut. Nah, ketika wali kelas sudah ada, wali kelas ini memiliki perpanjangan tangan. Nah, perpanjangan tangannya itu melalui dari ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, yang mana mereka memiliki tujuan atau memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, yang berkaitan dengan administrasi bisa dilaksanakan oleh sekretaris, yang berkaitan dengan keuangan dilakukan oleh bendahara, keamanan dan sebagainya dilakukan oleh ketua kelas dan wakil ketua kelas. Nah, itu ialah fungsi dari struktur sosial. Nah, yang kelima ialah bentuk-bentuk struktur sosial. Nah, bentuk-bentuk struktur sosial terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama, bila dilihat dari sifatnya. Kalau dilihat dari sifatnya, struktur sosial ini memiliki 2 bentuk. Yang pertama ialah terbuka. Nah, struktur sosial terbuka ini pada tatanan masyarakat yang memiliki pola terbuka. Contoh nih, seperti kita, masyarakat pedesaan yang terbuka terhadap seluruh elemen-elemen yang masuk dalam sebuah tatanan. Nah, ini merupakan bentuk yang pertama, terbuka. Nah, yang kedua ialah tertutup. Nah, kenapa dikatakan tertutup? Nah, mereka memiliki batas-batas yang mana yang bisa mengetahui dari tatanan kelompoknya ialah mereka yang berada dalam kelompok tersebut. Contohnya, ini terjadi pada masyarakat feodal atau kasta. Nah, yang kedua ialah bentuk struktur sosial apabila dilihat dari proses terbentuknya. Dari proses terbentuknya terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama ialah informal. Nah, informal di sini struktur sosial yang terbentuk bukan karena bukan dibentuk
oleh elemen-elemen tertentu, melainkan struktur ini terbentuk karena memiliki misalnya latar belakang yang sama. Saya contohkan misalnya Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, ialah kelompok sosial yang mana mereka memiliki struktur sosial. Nah, mereka terbentuk karena dilatar belakangi putra Jawa yang lahir di Pulau Sumatera. Nah, ini merupakan kelompok informal. Oke, nah kemudian yang kedua ialah struktur sosial yang terbentuk karena sistem formalnya. Saya contohkan, struktur sosial ini bisa terbentuk karena formal, yaitu melalui lembaga-lembaga resmi. Saya contohkan misalnya di dalam sekolah. Nah, di sekolah ada yang namanya organisasi siswa intrasekolah atau kita kenal dengan OSIS. Nah, OSIS ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekolah untuk menunjang aktivitas-aktivitas yang berada di dalam sekolah. Nah, di dalam OSIS ini mereka memiliki struktur sosial. Nah, struktur ini kita sebut dengan struktur sosial formal. Nah, itu merupakan bentuk yang kedua. Dilihat dari bentuknya, proses terbentuknya. Nah, kalau yang ketiga ialah dilihat dari sistem kemasyarakatannya. Yang pertama adalah struktur sosial yang bersifat homogen. Nah, masyarakat homogen ialah masyarakat yang hanya terdiri dari satu unsur saja. Nah, struktur sosial ini juga demikian. Saya contohkan struktur sosial dalam masyarakat homogen ialah misalnya nih, masyarakat pedesaan yang memiliki pekerjaan sebagai petani atau nelayan. Nah, ini mereka membentuk sebuah struktur tersendiri. Nah, ini kita sebut dengan bentuk struktur sosial homogen, masyarakat yang homogen, yang memiliki latar belakang satu saja kesamaannya. Nah, yang kedua ialah struktur sosial masyarakat heterogen. Nah, kalau kita artikan struktur sosial masyarakat heterogen, nah heterogen ini memiliki arti bermacam-macam, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka membentuk sebuah struktural. Saya contohkan misalnya nih, kita di sekolah. Nah, kita di sekolah terdiri dari berbagai macam ras, suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Nah, tapi kita menjadi sebuah kelompok. Nah, kemudian dalam kelompok kita itu memiliki yang namanya struktur kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, guru-guru, kemudian ada struktur juga di dalam kelasnya. Nah, ini memiliki berbagai macam bentuk. Nah, itu berarti dicontohkan sebagai struktur sosial secara heterogen. Nah, bentuk yang keempat, struktur sosial dilihat dari hubungan antara individu dengan kelompoknya. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah interseksi. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini ialah hubungan yang menyilang antara individu dengan kelompoknya. Nah, interseksi ini terjadi oleh masyarakat yang heterogen. Nah, jadi dia bebas untuk mengikuti struktural mana saja yang ingin diikuti. Nah, kemudian yang kedua ialah konsolidasi. Nah, konsolidasi ini ialah struktur sosial yang terbentuk atas kesamaan yang sama. Nah, kalau seandainya kita masukkan ke dalam masyarakat, ini terjadi pada masyarakat homogen. Nah, itu ialah bentuk struktur sosial jika dilihat dari aktivitas individu dengan kelompoknya. Nah, kemudian yang kelima ialah variasinya. Nah, struktur sosial dilihat dari variasi kelompoknya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari variasi kelompoknya, terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah kelompok horizontal. Nah, kelompok horizontal saya contohkan ialah struktur sosial yang terbagi misalnya 10 II1, 10 II2. Nah, mereka memiliki kelompok masing-masing. Nah, di dalam kelompok masing-masing memiliki struktur masing-masing, yang mana tatanan struktur sosialnya sama. Nah, itu ialah bentuk yang pertama, yaitu struktur sosial pada kelompok horizontal. Nah, kemudian struktur sosial pada kelompok vertikal. Nah, kalau seandainya kelompok vertikal, nah ini lain lagi. Nah, tadi kalau saya contohkan, misalnya ini ketua kelas sesama kelas. Kemudian di atas ketua kelas itu ada OSIS.
Nah, OSIS lebih tinggi jabatannya dibandingkan dengan siswa biasa yang berasal dari kelas-kelas. Nah, ini merupakan struktur yang horizontal, yang vertikal. Antara OSIS dengan kelas itu memiliki pola vertikal. Kemudian, mengapa dalam struktur sosial ini memiliki perbedaan? Nah, faktor yang menyebabkan yang pertama ialah lingkungan geografisnya. Saya contohkan misalnya nih, orang yang berada tinggal di pegunungan dengan orang yang berada di tinggal pesisir berbeda cara berbicaranya. Nah, kalau kita bilang orang Batak yang tinggalnya di pegunungan, mereka terkesan memiliki suara yang kuat. Nah, berbeda dengan mereka-mereka yang tinggal di pesisir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah etnis dan sukunya. Nah, dari sebuah kebudayaan, struktur sosial juga bisa membuat sebuah kelompok baru. Nah, jadi misalnya nih, tadi yang saya contohkan adalah homogen dan heterogen. Nah, masyarakat homogen, nah ini biasanya dilatar belakangi oleh etnisnya. Nah, yang ketiga faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut ialah kemampuan atau prestasinya atau ya seperti itulah. Nah, terkadang seseorang itu dalam mengontrol hidup memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sehingga mereka yang memiliki kemampuan high biasanya memiliki membuat struktural tersendiri. Nah, saya contohkan misalnya nih, para pejabat, kemudian para pengusaha, nah memiliki struktur sosial sendiri dibandingkan yang di bawah. Nah, yang terakhir yang menyebabkan bisa terjadinya perbedaan pada masyarakat yang struktur sosial pada masyarakat yang berbeda-beda, nah dilatar belakangi oleh latar belakang yang berbeda. Nah, terkadang seseorang yang memiliki latar belakang yang berbeda ini, mereka juga akan membentuk sebuah struktur mereka masing-masing. Nah, sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, membahas mengenai struktur sosial. Nah, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.